Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi juga menyaksikan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paripurna. Segala sisi kehidupannya mengajarkan kepada kita makna ketundukan kepada Allah, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan membaca dan memahami sejarah hidup beliau, kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Tidak hanya itu, kisah beliau juga mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam bukanlah perjalanan yang mudah. Rasulullah menghadapi tantangan yang berat, penolakan, hingga ancaman jiwa. Namun dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang tak kenal lelah, beliau berhasil mengubah wajah dunia dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Kisah hidup Rasulullah juga membuktikan bahwa Islam tidak muncul dari dongeng atau fiksi, tetapi berakar dari kenyataan dan perjuangan yang nyata. Hal ini memberi keyakinan kepada setiap muslim bahwa langkah-langkah beliau dapat diikuti, dan cita-cita luhur yang beliau bawa dapat diraih oleh siapa saja yang menjadikan beliau sebagai panutan. Tak heran, para salafus syalih begitu tekun mengajarkan sejarah Rasulullah kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Hal ini mereka lakukan agar generasi penerus dapat memahami bahwa Islam yang kita nikmati hari ini ditegakkan di atas perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dalam upaya melestarikan kisah hidup Rasulullah, berbagai karya besar telah ditulis. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Kitab ini telah meraih juara pertama dalam lomba penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1397 Hijriah. Keistimewaan kitab ini terletak pada validitas sejarahnya yang tinggi, pembahasannya yang mendalam, serta penyampaiannya yang indah dan mudah dipahami. Namun, mengingat detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua penonton, termasuk bagi para penonton awam dan pemula. Kami berusaha menghadirkan poin-poin penting yang relevan dan memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nilai ilmiah dan kredibilitas kisahnya. Kami juga memohon kepada para penonton untuk memberikan masukan yang membangun atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariah bagi semua yang mendukungnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan pemahaman yang mendalam dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah,
dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka, yang seringkali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita, kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'dul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian, atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang, dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Makkah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala ternak. Kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia. Mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang."
Mereka juga menjunjung tinggi nilai